permainan angklung dari Suara Mandiri, berbagai macam baju adat. Nusantara ini satu di antara 3 prioritas KMU, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Suasana setelah upacara selesai, saat ini sedang permainan angklung dari Suara Mandiri. Kita sambil jalan ya, lihat kondisi di sekitar. Foto hari ini upacara dihadiri oleh 3.500 orang. Tadi pengisi acaranya dari Harmoni Nusantara. Ini ada tempat foto booth untuk berfoto. Selamat Pak. Ya. Oke. Ramai luar biasa. Suasana setelah upacara selesai. Bertugas menjaga membagikan bakal kulit ini. Ini Suara Mandiri, panggung paduan suara dan angklung. Kita kembali bersama para konten kreator. Ada Mbah Min di belakang saya. Mas Wedi Neng Kuat Pasir dan Mas Robi di belakang. Mas Robi. Rian hilang ya? Biarin aja, nah. Dia tahu ya. Berbagai macam baju adat di sekitar sini.
Oke, jangan khawatir. Jadi saya kira itu yang ada bawah dulu. Ini peserta yang duduk di samping. Di bawah sini dulu. Dengarkan dulu dia dulu ya. Ya, kita pengen lihat dari CAD, sudah ada yang dapat boleh angkat tangan dari CAD ada. Oke. Kita akan berkeliling melihat kondisi Kasih lihat sekitar samping kanan kirinya biar hatinya semakin panas. setelah upacara selesai digelar ya. Isi Pak. Nanti yang umum ada juga bagiannya ya, buat sepeda maupun yang lain. Ini kondisi lapangan tadi ya. Semua akan dapat kita ini perayaan untuk kita semua. Oke? Lanjut. Baik. Masyarakat ramai menonton di bagian sana. Nanti sore bakal lebih ramai lagi ya. Ini SMA Taruna Nusantara. Mantap. Itu ya menunya. Meriah sekali suasana di IKN. Udaranya juga sejuk, tidak panas ya kalau kita lihat. Langitnya mendung padahal sekarang lagi musim panas. Tapi orang-orang tampak menikmati Berlebihan. kita tiba di Kemenko 3 dan kita akan turun ke bawah. Bersama rombongan media, konten kreator. Jadi tidak semua konten kreator bisa hadir ya, padahal telah diundang semua. Jadi ini ada 4 orang kita ya. Kita akan turun ke Multifunction Hall Kemenko 3 di lantai basement. Ya, ini akan diadakan live upacara Jakarta. Baru mau dimulai ternyata upacara di Jakarta live. Bapak Presiden, Bapak Subianto berkunjung ke sini. Jadi waktu saya tadi sendiri, kemudian ada Kepres di depan saya. Ya kan? Saya sudah berpilih menjelaskan pada masyarakat. Beliau ada Kepres. Kan beliau kalau ditanya tentang komitmen beliau, marah beliau. Apalagi yang harus di komitmen saya apalagi. Dan kemudian ada kunjungan beliau ke sini. Dan lebih lagi kan, bahwa memang dia untuk menguruskan ini ke
dengan adanya beliau. Kemudian dan selanjutnya adanya menetapkan SMA Taruna Nusantara di sini. Taruna Nusantara ini satu di antara 3 prioritas pembangunan SMA Taruna Nusantara di Indonesia tahun 2026 ini. Satu di Minahasa, satu di Sumatera Selatan, dan satu di sini. Jadi menurut saya itu merupakan bentuk komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kesehatan. Dan final seat-nya pada saat itu Februari 2025 ada Bapak Ratas, ada Pak Menko, ada Pak PPU, ada saya. Itu saya mengusulkan karena sudah memerintahkan adanya trias politika itu, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Apa yang kita hasilkan sekarang ini, yang ada sekarang ini di eksekutif. Ini hasil pembangunan tahap pertama 2022 akhir sampai dengan 2024. Kalau di dalam rencananya pembangunan IKN 2020 sampai 2024, tapi karena 2020 ada COVID, kita baru mulai akhir 2022. Sehingga ini kita selesaikan kemarin akhir awal 2025 ini. Ini eksekutif, hingga yang namanya suku kebangsaan dari kantor presiden sampai kantor presiden sampai ke masjid, itu adalah hasil tahap pertama dan Basilica. Kantor seperti ini sudah ready semua sudah furnish semua, itu sudah siap untuk dimanfaatkan. Sekarang mengenai financing yang tadi saya sampaikan, APBN dan dalam menyelesaikan indikator dan legislatif sudah kami bentuk waktu itu dengan perencanaan dan dari prasarana itu membutuhkan 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan dan untuk konektivitasnya. Dan beliau pada setuju dan ada untuk menyiapkan itu. Selain APBN, jadi kami sekarang mau koridor kami programnya adalah 48,8 itu. Sekarang yang sudah di tahun 2025, 2026 itu sekitar 20-an. Sekitar 20 triliunan. Kemudian selain APBN, kami juga memanfaatkan fasilitas KPBI, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan kalau detailnya ada Pak Sudiro ini, Deputi Pendanaan dan Investasi dari beberapa pemangkasan, baik untuk hunian, untuk jalan dan penjudi, dan untuk kawasan pembangunan komersial lainnya. Itu sudah disetujui 2 paket pekerjaan KPBU. Yang pertama adalah landed houses oleh PT Inkiland, dan 8 tower untuk ASN dan TNI Polri lagi itu oleh PT Nindya Karya dan kawan-kawannya. Kita sekarang sedang menunggu mereka membentuk PUP-nya, badan usahanya dalam KPB kecil. Habis itu akan segera kita tandatangani. Insyaallah tadi kita sudah mulai. Kemudian untuk investasi swasta ini yang digunakan buat kami, dan beberapa investasi swasta yang tidak hanya komited tapi juga sudah mulai bekerja. Pertama tentang Bejem dan yang dari UEA, sebagai lahan semua sudah dilunasi. Yang saya sampaikan ini semua stafnya sekarang ada di sini. Kami fasilitasi dengan usul dan juga beberapa ruang kerjanya di sini. Pertama dari Bejem itu untuk bangun mall sebesar 4 triliun 10 hektar sudah dilunasi tanahnya, 8 hektar mall, 2 hektar wakaf mereka mau bikin di situ. Insyaallah mulai dari 27 mereka akan siap mulai. Kemudian yang Starbright dari China, 4 tower hunian, apartemen dan komersial
sudah mulai bekerjanya sebesar 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, yang Tianjaya, itu kawasan komersial dan 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristik. Kalau mungkin ada Reza, kalau bisa terbikin disampaikan desainnya Tianjaya, bahkan saya itu seperti waktu kami buat sayembara kota ini, saya sendiri kan mau bisa kita bangun seperti ini. Ternyata hasil ini 90% cocok dengan apa masih mengikuti sayembara. Jadi desain-desain gedungnya adalah desain-desain sayembara dulu. Nanti tanggal 20 April itu ada ikatan ahli perencana ada internasional seminar di sini. Saya minta Pak Simbarani sebagai pemenang sayembara itu juga bisa melaporkan tentang hasil sayembara dibandingkan dengan kerjaan yang ada sekarang ini, supaya Pak arsitek juga bisa mengikuti apa yang disayembarakan, tidak hanya di dalam sayembara, tapi kita bisa mengimplementasikan. Seperti istana kantor Kapres itu juga sayembara, Deliana arsiteknya. Dia saya libatkan terus untuk bisa memonitor supaya tidak keluar banyak dari hasil sayembara desain. Arsiteknya Deliana Bandung dan juga di Singapura. Jadi itu dari swasta. Satu, Beijing, dua di Starbrand Cina, dan ketiga dari Korea Selatan itu 2,5 triliun. Ya. Ada engineer-nya sudah sekitar berapa orang di sini? Dan beberapa orang sudah di sini, kita fasilitasi dengan rusun dan kantornya di sini. Insya Allah akhir tahun ini mereka ingin groundbreaking itu sudah bukan hanya komitmen saja, tapi sudah akan dimulai pekerjaannya. Okay. Dan Citadel dari Malaysia itu juga sudah PKS nya sudah ditandatangani, semua sudah lengkap, tinggal di desainnya. Itu sebetulnya ada Pak Roy, ada Pak Maswin, jadi masalah. Kemudian yang restoran misalnya pelataran sudah mulai bekerja, jadi bocoran di situ. Kemudian yang kita tunggu-tunggu ini ya Taman Safari. Itu sudah komitmen betul, ini bukan komitmen kalau Taman Safari. Itu dari grupnya Pak Tohir. Beliau mantu, saya datang dengan juga. Belum ditanya, saya tetap mau ini. Dia sudah langsung data juga KM tidak pernah memutuskan. Dia langsung bilang, saya tetap komitmen untuk bangun. Dan dari Harta Graha, depannya rumah sakit Kemenkes itu ada 3,8 hektar. Kita mau bikin seperti SCBD Park, namanya Nusantara Park. Sekarang yang miniaturnya ada di sumbu kebangsaan itu nanti jadi miniatur dari Nusantara Parknya dari Harta Graha, City Electronic City. Insya Allah juga tahun ini akan bisa dimulai. Jadi itu berapa? 2,7 triliun. Ini kepercayaan investor masih. Yang kita lihat ini kepercayaan investor, walaupun ada perdebatan biasanya. Saya kira teman-teman sekalian sudah lebih paham tentang itu. Dan saya alhamdulillah saya dengan saya membaca perdebatan itu, jadi saya jalan terus. Tapi nyatanya investasinya jalan terus, ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan kalau kita sudah maju nanti 17 Agustusan pasti akan berubah sudah. Tapi dia apa? Ini bisa dicatat dari teman-teman dari sini biar monitor kenapanya dari IKN. Orang lain lagi nanti kan
Jadi sekarang nanti tahun depan Agustus gimana perubahannya? Yudikatif pasti sudah mulai, sudah kelihatan gedung-gedungnya, legislatif juga sudah. Tahun ini kita mau sudah ada tender untuk huniannya, ya. Jadi hunian untuk yudikatif dan hunian untuk legislatif. Kita mulai sudah tenderkan saat ini, ya. Sudah diumumkan. PQ-nya ya, Pak? 8 paket PQ-nya ya, yang harus PQ dulu, nanti terus dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasanya. Itu untuk yang fisiknya. Di samping itu, Bapak sekalian, kami karena 3 pilar pembangunan IKN ini, jadi untuk forest, IKN sebagai forest city, IKN sebagai Spong City, dan IKN sebagai Smart City. Yang jelas ada yang Forest City, karena sekalian kemarin sudah ikut juga penanaman pohon, ya. Tapi itu sebenarnya ada seremonial biasa dibuat kami, penanaman pohon ini sebagai lifestyle kami, bukan hanya bentuk seremonial. Sejak tahun lalu, tiap 2 minggu kami melakukan penanaman pohon. Berapapun ulang tahun saya bikin ulang tahun penanaman pohon. Kemarin kalau dari 1.100 ASN kami 70-80% saja sudah 700-800 pohon setiap 2 minggu kita. Intinya dari Mentawir yang memang dulu dibangun tujuan penyaluran bibit itu kondisi. Oke, itu yang saya jadi. Sekali lagi saya konsepnya adalah rewilding, bukan dari reforestasi, tapi rewilding dari monokultur yang dijadikan hutan tropis, rainforest, ya, tropical rainforest. Dan di atas diajak sana yang miniatur hutan tropis. Belum ya, yang kecil itu terus sedikit itu ada kita pakai 7 ekor ya, bukan miniatur, 70 hektar, 90 hektar kita jadikan miniatur tropical rainforest. Tanam dan karena lebih fungsinya lebih baik, dan bahkan karena masih ada pelindungnya eucalyptus, kita tumbuhnya alhamdulillah hampir 100% tumbuh semua. Oke, jadi kami sangat, kalau yang Spong City kami bangun embung-embung itu. Kalau air kami di sini sekali lagi secara geologi ini adalah batu lempung, bukan batu bara. Ya, kalau ada kelihatan hitam itu bukan batu bara, bukan lignit, tapi itu adalah ancient black clay stone istilahnya. Ya, jadi batu lempung tua, belum karena ini bukan rawa gitu ya kulitnya, sehingga tidak ada yang pitnya, bukan pit gitu. Itu yang masih muda, batu bara muda, tapi ini adalah ancient black clay stone. Jadi itu bukan saya yang mendefinisikan, tapi ada geolog dari PT Arsari yang sedang melakukan pembangunan di sini mencari batu bara, ternyata ketemunya tadi ancient black clay stone, keras sekali. Jadi nggak ada sulfurnya, nggak ada pasirnya, artinya tidak ada air tanah di sini. Makanya sumber air kami dari intake Sepaku, juga didukung dengan bendungan Sepaku Semoy. Sepaku Semoy itu kalau kapasitasnya untuk air baku 2.500 liter per second. Yang 1.000 waktu itu kami cadangkan untuk pakai papan, 1.500 per TKM. Dan sekarang baru ada 1 unit IPA, instalasi penyediaan airnya, tapi sebesar 300 liter per detik. Tapi akan IPA Korea akan membangun 300 liter per second lagi untuk digabungkan dengan indeks Sepaku melayani air minum di IKN. Air minum di sini
ini potable water, jadi kalau ibu masukkan di unsur, saya bilang Pak Zat, mohon maaf, jangan siapkan aqua. Kita buktikan bahwa air minum air keran kita itu potable. Ya, jadi saya kira sekarang bisa merasakan. Smart City kami bekerja sama juga dengan STDA Iqbal Amerika dan juga Korea Selatan memcreate Smart City Center. Itu banyak pelataran itu sudah dibangun Smart City Center Korea Selatan dibangun dan diberikan pada IKN. Rekan sekalian, selain itu tadi yang saya sampaikan oleh Sekti Mirna PT Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, tugasnya salah satunya juga ini dari salah satunya WRD, salah duanya itu sebagai satgas illegal activities, ya. Ada illegal mining, ada yang lain-lainnya, ya, ilegal dan illegal logging. Tangani semua bersama dengan Pemprov dan Pemkab dengan TNI dan Polri. Ya, hasilnya sudah beberapa yang menjadi tersangka dan cintanya batubara dan penutupan kawasan-kawasan ilegal baik di Bukit Soeharto maupun di luar Bukit Soeharto yang menjadi delineasi IKN. Okay? Ya, itu kalau yang ada yang namanya Pak Halimudin, itu deputi sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memberdayakan masyarakat di sekitar IKN, baik itu untuk mendidik mereka dalam UMKM-nya. UMKM-nya macam-macam. Ini juga bekerjasama dengan Bu Mirna dan Bu Mia. Misalnya di daerah yang di daerah kawasan mangrove, dididik untuk memanfaatkan mangrove sebagai pewarna batik. Kita training mereka. Lalu kuliner untuk ibu dari beberapa desa yang ada di sini, kami ajarin untuk kami panggilkan chef-chef dari Balikpapan maupun dari Jakarta untuk mendidik mereka. Untuk supaya ada begini-begini ini kalau kamu dari force dari papan bersama Linda, tapi bisa dari sini. Okay? Jadi itu mengembangkan mereka. Juga pasar sepatu kita kami renovasi dan mereka juga ada merasakan ada sentuhan pembangunan dampak dari IKN. Ya. Jadi kami inovasi dengan diaspora, kami juga bekerja sama untuk membuat salah satu desa sepintar, tapi itu ditangani dibina oleh diaspora Indonesia. Ibu ini tadi misalnya membina kesenian tadi yang tarian kolosal itu juga dari sosok dan budaya masyarakat. Jadi saya kira kami tidak hanya membangun fisik dan juga yang terakhir rekan sekalian kalau ada pertanyaan karena tahun 2008 Presiden menetapkan insya Allah bisa diwujudkan, insya Allah bisa diwujudkan. Itu menjadi keputusan politik, kami meminta bantuan dengan Chile School of Law and Government untuk menyiapkan legalitas apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota politik. Yang itu bekerja sama di bawah Deputi Pengendalian Pembangunan Pak Thomas. Sekarang saya dikerjakan apa saja dan siap menuju ke ibu kota politik tadi. Saya kira itu rekan sekalian
pendahuluan ya. Nanti boleh sambil lihat, sambil makan, sudah jam 12 di sini, sambil makan, pertanyaan-pertanyaan silahkan buat kita ya, nanti